Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pinastika Prajitna Paramita SHNIL sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Tak lupa teman-temanku sekalian kelas A yang berbahagia. Sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada Mbak Eliananda sebagai pemateri pertama, yang ketiga ada Mbak Uliatul Rafi'ah sebagai pemateri kedua, dan ada Mbak Adiragil Rahadatul Ais sebagai pemateri keempat, dan yang kelima ada Mbak Ilma Zahara Lutfia sebagai pemateri kelima. Baik, sebelumnya di sini kita akan membahas tentang identitas nasional. Dan di sini kita mempunyai 5 poin. Langsung saja untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Elia. Kepada Mbak Elia dipersilakan. Pengertian identitas nasional. Kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Di suatu daerah dapat terjadi karena letak geografi negara kita berdampak pada tumbuhnya berbagai jenis pekerjaan, berbagai macam kebiasaan adat istiadat dan budaya dari berbagai suku bangsa. Inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai penduduk yang beragam. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Baik, terima kasih. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulia. Sifat identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai, bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah tersebut. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Baik, terima kasih. Untuk poin yang keempat, untuk poin yang ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Adiragil. Kepada Mbak Adiragil dipersilakan. Ada 2 faktor utama pembentuk identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Berikut penjelasannya. Yang pertama, faktor primordial atau faktor objektif merupakan faktor bawaan yang secara alami ada dan melekat pada bangsa, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Contoh, kondisi geografi dan ekologi di Indonesia yaitu wilayah kepulauan dan iklimnya tropis. Indonesia juga ada di wilayah Asia Tenggara, sehingga mempengaruhi perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu faktor kondisional atau faktor subjektif, adalah suatu keadaan yang bisa mempengaruhi terbentuknya identitas nasional.
Contohnya, faktor kondisional ini adalah sosial, politik, sejarah, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Faktor sejarah menjelaskan tentang proses terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia. Identitas terjalin dari interaksi dan berbagai faktor yang berkaitan. Baik, terima kasih. Untuk poin selanjutnya kepada Mbak Ara akan dijelaskan oleh Mbak Ara. Kepada Mbak Ara dipersilakan. Hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa. Identitas nasional dapat berasal dari identitas satu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada dalam negara itu atau juga dari identitas beberapa bangsa dan negara. Nah, kesediaan dan kesetiaan warga bangsa dan negara untuk mendukung identitas nasional perlu ditanamkan dan dipupuk, dikembangkan secara terus-menerus oleh warga Indonesia. Warga lebih dulu memiliki identitas kelompoknya, sehingga jangan sampai melunturkan identitas nasional itu. Dan di sini perlu ditekankan bahwa kesetiaan pada identitas nasional akan mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam negara. Baik, terima kasih. Untuk poin yang terakhir akan saya jelaskan mengenai proses berkebangsaan dan bernegara sebagai identitas nasional, yaitu sekelompok besar manusia yang memiliki persamaan nasib dalam proses sejarahnya sehingga memiliki persamaan watak dan karakter yang kuat untuk tinggal bersama di suatu wilayah tertentu untuk membentuk suatu kesatuan nasional. Negara merupakan suatu wilayah di mana terdapat sekelompok manusia yang melakukan kegiatan pemerintahan. Berikut ada 3 teori dan proses terjadinya negara secara teoritis. Yang pertama, teori hukum alam. Kondisi alam, tempat tumbuhnya manusia yang terus berkembang dan membutuhkan aturan atau ketertiban sehingga membentuk suatu pemerintahan dan menjadi negara. Yang kedua, teori ketuhanan. Teori ketuhanan adalah segala sesuatu yang terjadi karena kehendak dan ciptaan Tuhan. Untuk yang ketiga, teori perjanjian. Manusia menghadapi kondisi alam dan menimbulkan manusia akan musnah bila tidak mengubah hidupnya. Akhirnya mereka bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah sebuah lambang atau ciri tertentu yang terdapat pada seseorang atau golongan tertentu. Segala bentuk ciri, jenis, dan unsur yang terkandung dalam falsafah Indonesia merupakan identitas nasional. Oleh sebab itu, apapun yang ditunjukkan dari salah satu bangsa Indonesia berarti mengatasnamakan bangsa Indonesia. Jika identitas tersebut memberikan apresiasi yang baik, maka seluruh bangsa Indonesia akan mendapat kebaikan tersebut. Tetapi begitu juga sebaliknya, jika pemberi sinyal identitas buruk, maka seluruh bangsa dan nasional akan dinilai buruk. Maka dari itu, mari kita jaga identitas nasional kita agar mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Tetap menjaga kebudayaan dan kepercayaan bangsa Indonesia adalah cara terbaik untuk mengharumkan dan membuat bangsa ini besar. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung raise hand atau ditulis di kolom chat. Kami membatasi 3 pertanyaan saja, monggo dipersilahkan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan,
Kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.